Pagi Pak, Lagi ada yang bisa kami bantu? mau proses pencairan dana, Pak. Ya nanti siap, nanti dibantu dengan Ibu Dea. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Pak, saya Dea. Dengan Bapak siapa? Umar. Silakan duduk Pak. Terima kasih, Mbak. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau mengajukan pencairan dana, Mbak. Oke baik, kalau begitu tunggu sebentar ya Pak ya. Saya konfirmasi dulu ke unit headnya. Iya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Saya Dek. mau konfirmasi tentang pencairan atas nama Bapak Umar. Oh, yang 9 juta itu ya? Ini sudah laporan MCE-nya, berkas-berkasnya ya. Ini saya serahkan ke kamu. Saya cek unitnya dulu ya. Oke baik. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Tunggu sebentar ya Pak, saya tulis pemberkasannya dulu. Silakan. Pak, saya boleh minta dokumen asli dari KTP, STNK, dan BPKB-nya? Boleh. Ini, Mbak, dokumen aslinya, Mbak. Silakan dicek. Baik, saya cek dulu ya Pak. Ini saya kembalikan ya Pak dokumen aslinya. Ya, Dek. Sih Pak, Ya. saya mau minta tolong tanda tangan Pak untuk register pencairannya. Oh, untuk konsumen yang tadi ya? Iya, yang tadi, Pak. 9 juta. 9 juta. Datanya sudah lengkap semua? Sudah, tadi, kan? Pak. Sudah dicek ya? Ya. Ini aplikasinya. Tolong dibantu untuk pencairannya ya, Mbak Dea ya? Baik Pak. Ini registernya. Ya, oke. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak Umar, ini peminjaman dana yang di ACC oleh VIP Group sebesar 9 juta, angsuran 600.000 selama 12 bulan. Untuk tanggal jatuh tempo setiap tanggal 1 setiap bulannya, dan jangan sampai terlambat dalam pembayarannya karena akan dikenakan denda untuk dibayarkan. Dan apabila pembayaran Pak Umar bagus, maka untuk peminjaman selanjutnya akan lebih mudah. Dan untuk melakukan pembayaran, Bapak dapat melakukan pembayaran di VIP Group terdekat, dan apabila kantor kami tutup, dapat dibayarkan ke Alfamart, Indomaret, atau kantor pos. Dari penjelasan saya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Oke, Mbak. Sudah cukup jelas. Baik Pak, jika sudah cukup jelas, saya minta BPKB aslinya ya Pak sebagai jaminan. Ini, Mbak. Saya terima ya Pak BPKB-nya. Untuk pencairannya, Bapak mau secara tunai atau transfer? Transfer, Mbak. Oke baik, saya proses ya Pak ya. Baik Pak, untuk pencairan dananya mau secara transfer atau tunai? Tunai, Mbak. Sebentar ya Pak, saya tulis kwitansinya dulu. Oke.
lagi di sebaliknya. Baik. Terima kasih ya Pak. Boleh saya minta BPKB-nya Pak sebagai jaminan? Mbak. Saya terima ya Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya lanjut untuk proses pencarian dananya ya. Oke. Pak Umar, pencarian dananya sebesar 9 juta. Mohon dihitung kembali ya Pak ya. Sudah sesuai Pak dananya? Sudah Mbak. Baik, jika sudah pas, saya minta foto bukti untuk dokumentasi kelengkapan berkas untuk pencarian dananya ya Pak. Oke. Saya masukkan amplop ya Pak ya. Oke. Ini ya Pak pencarian dananya. Ini Pak dananya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, ada lagi yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, Ini baik. berkas kematiannya sudah lengkap semua Pak. Baik. Dari ini Bapak tinggal tolong tanda tangan aja di buku buat kami. Oke. Sudah lengkap ya Sudah. bagiannya dari PN. Oke, pencairannya 9 juta ya. Ini udah BKB-nya ya. Saya cek dulu ya, Dek. Ya, oke. Baik, Terima kasih ya. terima kasih ya Pak. Ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang manual book laporan. Format laporan ini terdapat 3 warna dengan keterangan. Yang pertama warna hijau, isinya sesuai listing atau bisa diketik manual sesuai dengan listing. Bisa juga dengan memilih list dengan cara mengklik tanda panah. Yang kedua warna kuning, isinya manual. Tidak ada peraturan apapun, di sini hanya saja diinput sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, warna putih. Tidak perlu inputan apapun, karena sudah otomatis terisi apabila baris sebelahnya sudah terisi. Kemudian ada 5 sheet dalam laporan ini, yaitu yang pertama kode cabang, outlet, yang kedua saldo, yang ketiga master, yang keempat materai, dan kelima upload. Kemudian kita langsung masuk ke Excel-nya untuk dipraktekkan. Di sini ada cabang, outlet, kode cabang, dan juga kode outlet. Kita isi cabangnya terlebih dahulu.
Contohnya Jakarta 6. Lalu kita isi outletnya dengan kios T. Fatmawati. Lalu kita isi kode outletnya langsung, yaitu 162002. Nah, sesuai dengan kode outlet, kode cabang ini muncul secara otomatis di warna putih. Kemudian kita lanjut ke sheet saldo. Sheet saldo pertama kita melihat rekap saldo dan biaya lain-lain. Cabangnya kita isi sesuai dengan kode cabang outlet. Jakarta 6, kemudian outletnya kios T. Fatmawati. Oke, next kita masuk ke tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya kita tuliskan tanggal 1, bulannya bulan 1, dan tahunnya 2020. Untuk tanggal otomatis akan terisi jika kita sudah mengisi tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita masuk ke keterangan, ada tanda panah, kita klik saldo awal. Untuk kode outlet dan nama outlet secara otomatis muncul ketika kita mengklik saldo awal. Kalau pengisian cabang dan outletnya sesuai dengan yang ada di sheet kode cabang outlet. Oke, selanjutnya keterangan debit ada, berarti debit harus diisi di kolom debit. Contohnya kita isi 1 juta, 10 juta. Saldonya secara otomatis akan muncul di kolom saldo. Kemudian kita lanjut ke tanggal, bulan, dan tahun yang baru di kolom selanjutnya. Kemudian keterangannya kita klik untuk biaya pencairan UV. Itu ada di nomor 9. Keterangannya itu K, berarti kredit. Untuk pencairan UV dan pencairan konsumen itu kredit, kemudian diisi di kolom kreditnya sesuai dengan pinjaman konsumen. Kita coba contohkan 9 juta. Maka di kolom selisih yang berwarna orange akan muncul nominal senilai yang kita ketik di kolom kredit. Oke, kalau kita sudah masuk ke pencairan UV, kita akan masuk ke sheet master. Pertama, ada tanggal, bulan, dan tahun pencairan. Kita tulis sesuai dengan saldo tanggal pencairan. Maka kemudian kode cabang, tanggal pengajuan, kode outlet, dan nomor konsumen akan secara otomatis muncul. Lalu untuk nama konsumen kita isi sendiri, kita ketik namanya, contohnya Umar Sidik. Dengan alamat kita ketik manual sesuai dengan KTP konsumen.
Kita contohkan Dukuh Waringin RT 1608 Kelurahan Dukuh Waringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Next, kita ketik nomor telepon konsumen. Lalu kita isi nomor polisinya. Nomor polisi ini sesuai dengan BPKB yang kita terima. Nah, nomor ini disesuaikan dengan BPKB. Kemudian di kolom nomor program untuk yang kios diisi dengan nomor 0. Di sini pilihannya ada 0, 1, dan 2. Nah, untuk kios harus diisi angka 0 karena tidak ada biaya program di bank. Next, biaya program kita juga isi 0. Untuk tanggal pencairan akan secara otomatis muncul. Untuk nomor sales kita isi nomor ID sales di kios. Selanjutnya pencairan konsumen diisi sesuai dengan pengajuannya. Kemudian fee scam-nya kita isi dengan 0. Dan fee matriksnya sudah terisi secara otomatis. Lalu pada kolom jenis PO kita pilih, ada 3 pilihan ya, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 3 ini untuk yang belum ada PO-nya atau PO manual. Yang nomor 4 ini ada PO-nya. Yang nomor 5 itu konsumen batal. Oke, coba kita isi nomor 4. Tanggal PO-nya kita isi terlebih dahulu yang ada di kolom paling kanan, kita geser. Lalu kita tuliskan secara manual di tanggal, bulan, dan tahun PO. Oke, kita lihat di tanggal PO yang sebelah kiri itu sudah secara otomatis terisi. Kemudian untuk keterangan kita isi secara manual. Oke, next, customernya sudah otomatis FIF. Nah, untuk nomor aplikasi kita lihat di nomor PO di sistem. Di sini ada 11 digit untuk nomor PO. Next, bisnis unit juga secara otomatis terisi. Kemudian nomor kwitansi kita isi secara manual. Kita lihat di nomor kwitansi NPM. Di sini ada formatnya 8 digit di kwitansi tersebut. Di kwitansi itu sendiri ada 6 digit. Namun kita harus menambahkan 2 digit di awal, yaitu 0-nya 2 kali. Jadi 0, 0, 1, 3, 4, 5, 3, 5. Oke, jadi total angkanya ada 8. Dengan catatan ditambah angka 0 2 kali di depan nomor kwitansi. Next, kita mengisi manual untuk nomor kontrak. Nomor kontrak ini diisi sesuai dengan yang ada di data nomor kontrak. Oke, untuk nomor kontrak dicek kembali kepastiannya untuk melihat angkanya itu 12 digit. Kemudian alasan pending
Untuk yang tidak ada PO-nya atau jenis PO-nya 3. Kemudian ini jenis PO-nya 4. Kita tuliskan pencairan sore dan pelunasan kasir VIP sudah tutup. Sebagai contoh alasan pending ya ini. Next, ada metode pencairan, ada tanda panah. Metode pencairan di sini ada pilihan manual dan transfer. Untuk yang pilihan transfer itu ditransfer langsung dari HO. Sedangkan untuk yang manual ini untuk pencairan konsumen secara face to face. Nah, coba kita tulis ini contohnya manual karena face to face secara langsung dengan konsumen. Nah, untuk kolom TOP ini harus diisi sesuai dengan angsuran konsumen. Coba kita tuliskan 12, itu 12 bulan. Oke, kemudian kita kembali ke sheet saldo. Selisihnya 0, berubah karena kita sudah isi di sheet master sesuai dengan pencairan konsumen. Kemudian kita lanjut ke sheet materai. Diisi sisa materai sebelumnya. Kita isi manual, contohnya kita isi 20. Kemudian di tabel yang sebelah sini ada materai in dan materai out. Untuk pencairan konsumen kita akan menggunakan materai dan kita isi penggunaan materai itu dengan kolom materai out. Misalnya kita tulis 1, maka secara otomatis di data tabel sebelah kanan akan terlihat sisa materai 19. Begitupun juga di sheet upload. Ini kembali lagi untuk pengiriman. Di sini ada seluruh kolom, baik di sheet saldo maupun di sheet master harus diisi secara lengkap tanpa terkecuali. Kemudian laporan ini harus dikirim setiap hari kerja maksimal pukul 9.00 WIB ke laporan@nusa-prima.com, kemudian ke Korwil masing-masing dan District Head, kemudian AOC masing-masing dan DOC masing-masing.